bertemu lagi dalam ibadah bulanan sekolah. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan mazmur baginya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu.
Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Nah, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, biar firman yang kami dengar tertanam dalam hati kami dan kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak masih ingatkah cerita bulan kemarin yang disampaikan Miss Reti? Ceritanya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap setia di negeri buangan, walaupun di negeri itu raja, pejabat, dan rakyatnya menyembah berhala. Tapi mereka bertiga tetap menyembah Tuhan dan menjadi berkat di negeri itu. Nah, untuk kali ini, Miss Ice membawa judul yaitu membangun dengan dasar yang benar. Miss buka dengan ilustrasi tentang burung si bijak dan burung si binal. Si bijak dan si binal mereka membangun sarangnya. Tapi bahannya berbeda. Si bijak memilih membangun dengan ranting, kayu kering dan rumput, sedang si binal dia membangun rumah atau sarangnya dari kertas yang diambil dari perkampungan. Dia membangun, punya si binal cepat selesai anak-anak. Cepat selesai, kemudian si bijak dia tetap dengan tekun membangun. Agak lama, tapi hasilnya luar biasa. Sarangnya kuat. Kemudian malam hari hujan badai. Dan apa yang terjadi? Di malam yang sunyi semua burung sudah tidur, terdengar suara, "Tolong! Tolong!" Si binal berteriak. Wow, semua burung kaget, mereka pergi dan melihat, wow, ternyata sarangnya si binal hancur. Telur yang ada di sarang hancur, pecah semuanya jatuh di bawah pohon. Dan apa yang terjadi anak-anak? Rusak rumahnya. Tapi si bijak rumahnya tetap kuat. Dari cerita ini, Miss jadi ingat cerita tentang dua macam dasar di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Nah, anak-anak bisa buka ya, baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di situ menceritakan dua orang yang membangun rumah. Yang satu yang bijak membangun rumah dari batu, dasarnya batu. Kemudian yang satu membangun rumah di atas pasir. Yang membangun rumah di atas batu, rumahnya tetap kuat, kokoh. Yang membangun rumahnya di atas pasir, ketika badai datang rumahnya hancur. Yang membangun rumah di atas batu, rumahnya tetap kuat dan kokoh ketika badai datang. Nah, dari cerita tadi mengajarkan kita bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam meraih masa depan yang penuh harapan, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Dengan apa? Dengan membangun hubungan dengan Tuhan secara terus-menerus, berdoa, baca firman, beribadah, dan menjadi pelaku firman. Ketika mendengarkan firman Tuhan, anak-anak melakukannya. Ketika melakukannya, di saat anak-anak belajar, di sekolah, di kelas online, anak-anak belajar dengan tekun, jujur dalam bersikap, bertanggung jawab dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan, bersikap baik, sopan dalam bertingkah laku, dan karakter yang lain. Agar kelak anak-anak mendapat hasil yang terbaik dari apa yang anak-anak pelajari atau anak-anak bangun saat ini. Nah, anak-anak, dasar apa yang anak-anak pilih? Pilihannya ada pada anak-anak. Kita harus membangun dasar yang benar, yaitu dasar iman kepada Yesus Kristus, dengan menjadi berkat
lewat apapun yang kita perbuat. Maka masa depan yang penuh harapan akan menjadi bagian kita. Nah, seperti cerita Daud, bagaimana Daud membangun hidupnya sehingga apa? Tuhan menuntunnya, memimpinnya. Dia belajar setia dengan pekerjaan, dia belajar patuh pada semua aturan yang ada di rumahnya, setia menjaga kambing domba orang tuanya. Waktu di padang rumput, dia setia membangun hidupnya. Dan apa? Waktu berjalan, kesetiaannya itu terbukti. Apa yang dia bangun dengan Tuhan terbukti. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi raja. Nah, adik-adik atau anak-anak, untuk memiliki masa depan yang penuh harapan, milikilah dasar yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oke anak-anak, sekian cerita Miss Ice di hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian berikut ini. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Nah anak-anak, kita akan tutup firman Tuhan di hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar. Biar firman yang kami dengar itu, Tuhan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan biarlah semua yang Tuhan rancangkan, Tuhan tetapkan buat kami menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, selamat menjadi pelaku firman Tuhan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.